Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan saya Bu Enda Wayuningsih, dan hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur fisik puisi. Mari kita pelajari bersama. Apa sih struktur fisik itu? Struktur fisik merupakan unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Jadi kita bisa menemukan struktur ini di dalam puisi itu sendiri. Terdapat 6 struktur. Yang pertama adalah diksi, kedua imaji, ketiga kata konkret, keempat bahasa figuratif, kelima versifikasi, dan keenam adalah tata wajah atau tipografi. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama adalah diksi. Diksi disebut juga dengan pemilihan kata. Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Pemilihan diksi dalam puisi berkaitan erat dengan makna, rima, dan urutan kata dalam puisi. Oleh karena itu, diksi dalam puisi harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata dalam puisi ini harus kita pilih sesuai dengan tema atau sesuai dengan rima, jadi tidak boleh sembarangan. Yang kedua yaitu imaji. Imaji adalah kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji mengakibatkan seolah-olah pembaca merasakan langsung sesuatu yang dialami penyair. Jadi seakan-akan bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Imaji dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah imaji pendengaran atau disebut juga dengan auditif. Contohnya jika dalam puisi seperti bisikan angin di daun. Jadi kita bisa mengerti bahwa itu adalah suara dari pendengaran, dari bisikan angin. Yang kedua adalah imaji penglihatan atau disebut juga imaji visual. Contoh, setetes embun jatuh di pelupuk mataku. Kita bisa melihat bahwa embun itu jatuh dari mana? Ya dari penglihatan atau disebut dengan imaji visual. Yang ketiga, imaji raba atau sentuh atau disebut juga dengan imaji taktil. Contoh, sejuknya embun membasahi pagi ini. Kita bisa merasakan bahwa embun itu sejuk dari mana? Dari sentuhan atau dari imajinya. Imajinya disebut imaji taktil. Yang ketiga yaitu kata konkret. Kata konkret yaitu kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Kata konkret memiliki ciri-ciri bisa dirasakan, bisa dilihat, diraba, didengar, dan bisa dicium. Atau kalau dalam kata yang lebih mudah, kata konkret ini kata-kata yang benar-benar memiliki bentuk atau dapat kita lihat. Contohnya, sepatu, kursi, rumah, bunga, dan lain-lain. Jadi kata-kata ini benar-benar ada bendanya, bisa kita lihat secara langsung atau nyata. Yang keempat, yaitu bahasa figuratif atau majas. Bahasa figuratif adalah kata kiasan yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Konotasi ini artinya makna yang berasal dari luar. Jenis-jenis majas itu sebenarnya ada banyak, tetapi yang sering keluar ini ada 4. Yang pertama adalah personifikasi. Personifikasi adalah majas yang benda mati dianggap seolah-olah hidup. Contoh, pensil itu menari-nari di atas kertas. Pensil itu kan benda mati, tapi dalam puisi, benda mati bisa dianggap seolah-olah hidup atau memiliki sifat kemanusiaan, yaitu menari-nari. Padahal benda mati kan tidak bisa melakukan tarian, ya kan? Tetapi dalam puisi itu sah-sah saja. Namanya majas personifikasi. Yang kedua yaitu majas hiperbola atau gaya bahasa yang dilebih-lebihkan atau membesar-besarkan sesuatu. Contoh, dia bisa berlari secepat kilat. Secepat kilat, ini loh yang dilebih-lebihkan. Kan tidak mungkin kita bisa berlari secepat kilat, tetapi bisa dilebih-lebihkan. Jadi masuknya ke majas hiperbola.
Yang ketiga adalah simile, perbandingan tidak langsung, menggunakan kata pembanding seperti bagai, bagaikan, dan bak. Contoh, wajahmu indah bagai rembulan di kala malam. Nah, perbandingan wajah ini dibandingkan dengan rembulan. Yang keempat adalah metafora, yaitu perbandingan langsung tanpa kata pembanding. Contoh, Raja Siang sedang menampakkan kegarangannya. Maksudnya ini adalah Raja Siang itu adalah matahari sedang menampakkan kegarangannya. Berarti matahari ini sedang terik-teriknya. Tetapi matahari diibaratkan menjadi Raja Siang. Biasanya kalau dalam majas ini menggunakan kata-kata kiasan secara langsung. Yang kelima adalah versifikasi. Versifikasi menyangkut 3 hal. Yang pertama yaitu rima atau persamaan bunyi, adalah pengulangan bunyi berselang baik dalam larik maupun pada akhir puisi yang berdekatan. Contoh, ini rima atau pengulangan bunyi dalam satu bait. Kita lihat, mendatang-datang jua, kenangan masa lampau, menghilang muncul jua, yang dulu silau-silau. Jadi di akhir setiap larik itu ada huruf vokal. Huruf vokal yang pertama itu adalah jua, ua, itu kita bisa menyebutnya dengan rima a. Untuk yang kedua, lampau, kata lampau berakhiran huruf au, itu kita bisa menyebutnya dengan rima b. Jadi setiap memiliki bunyi yang berbeda, kita sebut juga rimanya berbeda. Jadi rima itu bisa A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kalau bunyinya sama, berarti rimanya juga sama. Contohnya, pada bait puisi tersebut, pada larik yang pertama dan kedua, itu memiliki vokal UA dan AU, jadi berbeda A dan B. Sedangkan pada yang ketiga dan empat juga memiliki UA dan AU, jadi juga sama AB. Yang larik pertama sama dengan larik ketiga, larik kedua sama dengan larik keempat. Jadi AB. Ini rimanya itu hampir sama seperti kita membuat rima dalam pantun, sama. Yang kedua adalah irama atau ritme, adalah alunan yang tercipta oleh kalimat yang berimbang, keras lembutnya tekanan, tinggi rendah nada, dan panjang pendek serta kemerduan bunyi. Jadi untuk rima ini berguna ketika kita membacakan sebuah puisi, panjang pendeknya, naik turunnya nada, dan lain-lain. Yang ketiga adalah metrum, adalah satuan irama yang ditentukan oleh jumlah dan tekanan suku kata dalam setiap baris puisi. Yang terakhir adalah tipografi. Tipografi merupakan seni memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan khusus, sehingga akan menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Sehingga dalam tipografi ini penulis disahkan saja untuk memulai barisan atau tulisan itu dari mana saja, entah dari pinggir, dari tengah, dari bawah, itu terserah penulis dalam puisi. Itu hak penulis. Dan itu tadi materi kita mengenai unsur fisik dari puisi. Kita bertemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih telah belajar dengan Bu Endang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.